kayak misal kita lagi ngefoto sesuatu ya, memotret sesuatu dari dari sudut kiri, kanan, dari depan, dari dari belakang, dari atas, dari bawah. Mungkin aku mengalami kejadian di masa lalu untuk sekarang ini ya. Iya. Jadi kayak bisa memahami gitu kan bahwa ternyata bukan sesuatu yang harus aku buat diriku tuh sampai merasa nggak adil banget. Orang-orang yang ada di zaman dulu yang merumuskan akhirnya tercipta adanya Bhinneka Tunggal Ika itu keren banget juga ya. Oh iya. Iya kan? iya. Susah nih. Iya, susah banget kan. Kalian pernah apa enggak udah merasa melakukan yang terbaik gitu kepada orang, tapi orang itu menangkapnya salah. Orang itu menganggap kok kamu kayak gini gitu. Pasti pernah. Dan itu menyakitkan sekali. Iya, padahal kita udah berusaha baik, tapi selalu salah di mata orang. Iya. Aduh, itu benar-benar gak enak sih itu kayak gitu. Mungkin ya karena belum kenal aja nggak sih? Nggak tahu sih. Karena apa ya biasanya kayak gitu? Nah, kadang kalau udah kenal ya juga bisa kayak gitu. Nah, itu ngomong-ngomong kita bakalan bahas tentang sudut pandang. Dari pertanyaan tadi itu mengarah gimana cara pandang orang, point of view-nya itu beda-beda. Iya, benar. Nah, kalian ada cerita nggak tentang sudut pandang yang dari kalian mungkin berbeda, kayak tadi yang aku tanyain, dari kalian berbeda, dari orang berbeda, akhirnya orang nangkepnya berbeda. Iya, pasti ada ya. Cerita. Banyak hal lah. Setiap kejadian, setiap momen apapun pasti ada. Kayak contohnya kita membahas satu permasalahan ya, atau satu topik gitu ya. Pasti cara pandang atau cara kita menilai satu topik itu pasti berbeda-beda. Antara aku sama mungkin dari kita bertiga aja udah pasti berbeda-beda gitu. Jadi pasti pernah gitu. Ceritanya apa ya? Ya cerita kayak gitulah. Apa ini cerita kayak gitu? Itu ya, Ceritanya kayak gimana? Nanti kalau diceritain ya panjang ya toh. Tapi ya pasti setiap orang punya POV-nya masing-masing, nggak bisa disamain, dan nggak bisa aku memaksa kamu harus sama POV-nya sama seperti aku, nggak bisa gitu. Kamu diceritain panjang kita lihat nggak selesai gitu ya. Bentar. Oke. POV sendiri itu apa? POV sudut pandang. Ini apa sih? Sama nggak sih sama kayak pola pikir atau mungkin cara mengerti, cara memahami itu apa sih sebenarnya sudut pandang sendiri nih? Artinya apa? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Kalau sudut pandang kan cara kita melihat atau menilai sesuatu ya, atau kita memahami sesuatu itu seperti apa, kayak gitu. Itu kan POV. Kalau sudut pandang apa ya? Sudut pandang itu ya bahasa tadi Indonesianya POV. Maksudnya kalau cara berpikir ya pola pikir ya cara kita berpikir. Hanya sebatas itu aja ya. Tapi kalau gitu. sudut pandang itu lebih ke perbedaan antara kita cara melihat ya, cara pandang itu tadi. Benar. Ya contohnya kayak misal kita lagi ngefoto sesuatu ya, memotret sesuatu dari sudut kiri, kanan, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Nah itu kan beda-beda. Tapi kalau misalnya di satu ini tuh harus jadi sesuatu yang harus nyambung gitu loh, kayak gitu. Tapi kadang sulit ya untuk nyambungin ya POV-nya orang-orang dijadiin satu, disamakan tuh sulit sekali loh. Itu harus ada satu pemahaman, harus harus sepikir, sehati, seirama, maksudnya sejalan gitu loh. Itu sih. Tapi yang sebenarnya bikin POV ini sangat luas banget sih menurutku kalau kita mau bahas POV, karena ya itu tadi kayak misalkan POV ini kan berarti cara mengerti atau memahami sesuatu peristiwa kan. Misalkan peristiwanya sama nih, cerita tentang misalkan kita duduk bertiga di sini. Tapi kalau kita cerita ke orang pasti dari sisinya Cia, Lia, sisiku pasti berbeda. Mungkin peristiwanya sama tapi pasti kayak ada
sedikit-sedikit kayak tambahan-tambahan kayak gitu. Padahal dalam satu waktu, dalam satu peristiwa yang sama. Nah, sama kayak tadi kan, dia cerita bagaimana cara kita ngefoto satu tempat. Iya. Ada dari sisi depan, ada dari sisi samping, ada dari sisi belakang. Itu kan menceritakan banyak hal kan. Nggak cukup berarti kan cuma dengan satu sisi yang di depan. Kayak gitu. Tapi orang itu seringkali jadi konflik gitu loh kalau bahas tentang sudut pandang. Itu kenapa ya? Kayak misalkan, apalagi nih ya, kalau udah punya sudut pandang A nih, dia akan merasa bahwa sudut pandangku ini yang paling benar, paling oke, paling best, gak bisa diperdebatkan lah wis ya, gak bisa dinego lah ya. Nah itu kira-kira kayak gitu tuh karena apa ya? Mungkin karena apa ya, pengalaman di masa lalu mungkin ya. Contohnya kayak gini aja lah. Kalau misalnya dulu kita pendidikan di SD gitu loh. Pernah nggak sih kalian ada namanya diskusi kalau dalam pelajaran? Pastikan kalau kita nih di tahun 2000-an gitu ya. Pelajaran kita kalau di sekolah kan pasti hanya satu senternya kan di guru, jadi hanya satu apa ya, satu arah, pembelajaran satu arah. Jadi guru menerangkan, murid menerima, murid hanya mendengar, ya kan? Kalau misalnya kayak gitu kan, cara nggak langsung kan kita harus hanya nerima dari sudut pandang si guru itu tersebut, tanpa kita bisa mengekspresikan, tanpa kita bisa berdiskusi dari sudut pandang seorang murid itu kayak gini loh. Ya kan, contohnya kalau misalnya kita belajar tentang sejarah, sejarah ini kan luas ya kan. Terus cara kita menceritakan kembali sejarah yang ada di masa lampau kan berbagai banyak cerita yang ada gitu kan. Jadi kadang berbeda-beda tapi sebenarnya intinya sama tadi yang Vina tadi ngomong, intinya sama, ceritanya sama, cuma cara menyampaikan orang ini berbeda-beda sesuai dengan VOP-nya masing-masing. Mungkin karena itu ya, Vin. Karena mungkin dari dulu di zaman kita sekolah dulu nggak ada yang namanya diskusi. Jadi hanya kita menerima satu arah aja gitu kan. Mungkin dari situ sih. Kenapa kok akhirnya konflik gitu. Beda ya. Jadi kayak misalkan apalagi di Indonesia ini ya. Pasti kalau sering relate nggak kalau misalkan ya kalian maksudnya lagi buka TikTok gitu, terus lihat video orang di kolom komentar itu pasti debat itu nggak berhenti ya, kayak gitu loh. Apalagi kayak udah bahas politik atau apa gitu, padahal postingannya cuma gambar satu kalimat gitu ya, tapi kolom komentar itu bertahan seminggu itu selalu ada komentar baru, dan itu pasti konflik kayak gitu loh. Padahal itu cuma membahas tentang sudut pandang kan, misalkan dari sudut pandang A, B, C, tapi orang itu bener-bener kekeh ya apa caranya bahwa itu yang bener, kamu harus setuju sama aku, harus setuju sama aku, harus sudut pandangmu harus sama lah kayak aku, jangan berbeda gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa setiap orang kan punya sudut pandangnya berbeda-beda gitu kan. Nggak mungkin kan kita bisa menyamakan sudut pandang kita itu sama seperti orang lain. Karena kan sudut pandang itu pula ada karena pengalaman kita di masa lalu. Bener nggak sih? Ya, itu juga. Ya kan? Dari pengalaman kita, dari pembelajaran kita di masa lalu itu kan yang membentuk akhirnya sudut pandang kita tuh mau seperti apa sih ke depan. Kayak gitu. Ya contohnya aja kalau misalnya kita nganggap nih ada orang yang berbuat baik sama kita, tapi kita memandang bahwa itu dia ada maunya, dia berlaku baik kayak gitu ada maunya. Itu sudut pandang orang si A, padahal sudut pandang orang si B enggak kok, dia memang berbuat baik itu tulus ya gitu kan. Ada perbedaan seperti itu, dan kalau kita tidak bisa menerima atau kita terus membawa masa lalu itu ke masa depannya atau masa yang kita ada sekarang, bahaya banget ya. Maksudnya kita terus beranggapan bahwa orang yang berbuat baik pasti ada maunya, itu kayak padahal kan nggak semua orang kayak gitu loh. Kan pasti ada kan orang yang berbuat baik, pasti mereka dari hati yang tulus, mereka memang mau berbuat baik. Tapi memang ada sih orang yang berbuat baik cuma karena ada maunya, itu juga ada. Tapi kan kita nggak bisa pukul sama rata orang yang berbuat baik pasti ada maunya, kan nggak mungkin kayak gitu juga gitu. Jadi bahaya sebenarnya sudut pandang itu, karena bisa mempengaruhi pola pikir tadi itu kan. Sebenarnya beda ya, karena sudut pandang itu mempengaruhi, kalau dari cerita Cia tadi itu sudut pandang mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh orang itu, dan akhirnya yang diterapkan, yang dilakukan dia itu ya nggak sesuai gitu. Betul. Berarti sudut pandang seseorang itu tergantung dari usia juga nggak, kedewasaan? Iya bisa.
Karena kan itu kan cara menilai, cara memahami, Iya. cara mengerti satu peristiwa itu kan dibutuhkan yang namanya kayak tadi kan pengalaman mungkin, dibutuhkan mungkin apa ya, maksudnya pengalaman ini apakah akan dijadikan satu pembelajaran atau dijadikan sesuatu hal yang red flag nih, aku jangan sampai kejadian kayak gini lagi nih, aku nggak mau, bahkan dihindari kayak gitu. Padahal kan kalau kita mengalami yang namanya kayak luka di masa lalu atau apa kan mungkin ya kalau kita di saat itu mengalami kejadian itu pasti kita kan ngerasa kayak nggak adil banget, ngerasa tersakiti, ngerasa paling menyedihkan gitulah. Tapi waktu bertambahnya usia, waktu kita bertambahnya mungkin pengertian kayak gitu, Pengalaman ya, juga. pengalaman juga. Jadi mungkin kita bisa, oh mungkin aku mengalami kejadian di masa lalu untuk sekarang ini ya. Iya. Jadi kayak bisa memahami gitu bahwa ternyata bukan sesuatu yang apa ya harus aku buat diriku tuh sampai merasa nggak adil banget. Tapi ternyata ada satu pembelajaran yang harus membuat aku semakin improve kan ke depannya gitu. Yang nggak kayak yang Cia ceritain tadi ya, justru malah dia Jadi semua hal dianggap negatif kan. Itu kan nggak baik kan, akhirnya negatif terus tuh di setiap kehidupannya dia tuh. Dan kita kan harus improve, harus lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Nah, dari situ muncul pertanyaan lagi nih. Jadi pernah nggak kalian belajar? Itu kan tadi dari masa lalu kalian sendiri ya, dari cerita kalian sendiri, dari pengalaman hidup kalian sendiri. Pernah nggak kalian mengalami pembelajaran itu dari masalah orang, dari masa lalu orang, akhirnya dijadikan pembelajaran? Itu kan termasuk sudut pandang yang lain juga. Oh iya pasti lah selalu. Apalagi dengan orang-orang yang lebih tua secara usia. Gitu. Kita kan pasti banyak tanya kan. Kayak contoh misalkan kita masuk dalam dunia bekerja atau mungkin dalam dunia perkuliahan kan pasti kita tanya kayak gitu. Maksudnya nanti yang harus dipersiapkan apa? Contoh simpel aja lah ya. Misalkan mau jadi mahasiswa baru misalkan. Yang harus dipersiapkan apa ya kira-kira? Terus kira-kira kalau aku ambil jurusan ini nanti jadi kerjaannya apa ya? Itu kan pasti kita butuh sudut pandang dari orang yang sudah pernah mengalami hal itu, atau kalau seenggaknya pernah apa ya, maksudnya mendengar tentang hal itu juga. Jadi kan kita bisa kayak punya referensi. Tapi kan nggak harus kita selalu setuju kan dengan apa yang dia sampaikan. Jadi ya pernah sih, pasti banyak banget kalau hal-hal kayak gitu. Nah, memang perlu ya dianalisis dulu itu benar. Iya, analisis betul. Karena ya semakin bertambahnya usia ya itu tadi semakin mengerti yang harus dilakukan itu kayak gimana, yang nggak harus dilakukan kayak gimana gitu. Pernah dengar tentang apa sih namanya? Cancel culture. Cancel culture. Ya lagi apa ya maksudnya? Sering dengar kan Ya, tentang sering. itu. Saya tidak sering dengar. Jadi saya Kamu tanya. Iya, makanya itu ya cancel culture itu. cancel culture itu jadi kita itu nge-cut off orang karena perbedaan sudut pandang itu. Iya betul. Jadi nge-cut off ini dalam artian kayak sebenarnya aku temenan sama kamu, deket gitu ya, atau ya pokoknya temenan. Terus karena perbedaan sudut pandang itu akhirnya aku mau nge-cut off orang ini, nggak mau temenan lagi sama orang ini. Oh, oke. Karena sudut pandang itu tadi. Berbeda. Jadi benar-benar bahaya banget sudut pandang kalau misalnya kita nggak bisa memahami maksud dari orang itu, sudut pandang orang itu yang berbeda itu kayak gimana. Itu cancel culture gitu. Tapi kadang itu juga dibutuhkan nggak sih? Iya. Kalau misalnya benar. kita punya satu pertemanan atau kita ada satu komunitas gitu ya, terus orang ini selalu mempunyai sudut pandang yang buruk. Kan kita kan pasti bertambahnya usia kan kita bisa ngerti kan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang harus kita lakukan atau enggak, kan kita pasti tahu ya. Iya. Kalau misalnya memang ada teman-teman kita yang kayak gitu ya, kalau buat aku memang harus dijauhin ya. Iya, harus dijauhin. Cuma jauhinnya bukan langsung nggak mau temennya, bukan kayak gitu juga. Maksudnya dengan cara yang baik lah ya, cara yang dewasa gitu loh, nggak langsung kita ambil jarak atau apa, tapi kan sedikit demi sedikit kita nggak banyak komunikasi dengan si dia ini loh, supaya apa? Karena kan kadang sudut pandang kalau misalnya kita salah juga itu bisa mempengaruhi pola pikir tadi kan, mempengaruhi kita juga cara kita bertindak, iya, berperilaku juga, betul. Iya, PR-nya sebenarnya di
Indonesia nih ya, kalau bahas sudut pandang itu benar-benar sesuatu yang apa ya, kalau bisa dibilang itu ya mungkin ya karena dari kecil itu tadi kan dididik hanya satu arah, Iya. tidak pernah bertanya, bahkan tidak pernah mengungkapkan pendapat. Jadi akhirnya kita tuh kayak modelnya apa ya, kayak dipaksa untuk menerima semua informasi atau apa itu hanya satu arah kayak gitu kan. Nah beda kalau misalkan kayak di international school ataupun mungkin di apa namanya negara luar kayak gitu kan, itu sering banget terjadi yang namanya discuss. Jadi kalau ada yang namanya perbedaan sudut pandang itu akan apa ya, lebih mudah untuk menerima. Walaupun pasti endingnya nggak setuju juga, tapi nggak langsung kayak di cancel culture kayak tadi atau di cut off kayak gitu, nggak. Tapi langsung menerima kayak gitu, kayak oke, sudut pandangmu kayak gitu, oke aku setuju. Tapi kan mereka akan berusaha diskusi bagaimana nih kita sampai ke satu tujuan yang sama, walaupun dengan Sudut pandang yang berbeda. Iya, berbagai macam sudut pandang kayak gitu. Nah itu ya sebenarnya PR-nya juga buat apa ya di Indonesia ini, yaitu bagaimana kita harus belajar untuk menerima dulu lah, nggak langsung kayak apa ya, bereaksi yang berlebihan di saat ada sudut pandang orang nih kayak gitu. Kan kita juga harus gimana nih ya, posisi kita ada di orang ini. Kenapa kok dia bisa? Nah itu ya mungkin buat V juga ya, bertanya dulu lah, kayak bertanya gimana ya kok dia bisa punya sudut pandang yang kayak gitu. Kenapa kok aku nggak punya sudut pandang itu? Nah mungkin dari sudut pandang yang dia sampaikan ada sesuatu yang bisa kita ambil lah, walaupun nggak semua, tapi poin-poin apa, dan mungkin itu juga bisa, siapa tahu nih ternyata dari poin-poin yang dia sampaikan bisa juga kita masukkan ke sudut pandang yang kita punya. Karena ya itu tadi kan dari satu peristiwa ataupun dari satu tempat yang sama dalam potret apa satu peristiwa sejarah, kan setiap orang pasti akan berusaha menyampaikan itu dengan ya semampunya mereka menyampaikan, semampunya kamera ini bisa mendapatkan gambar kayak gitu kan. Nah tergantung bagaimana dari cara kita menilai, mungkin ya menilai, memahami, mengerti kayak gitu. Jadi sebenarnya penerus. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada di zaman dulu yang merumuskan akhirnya tercipta adanya Bhinneka Tunggal Ika itu keren banget juga ya. Oh iya. Iya kan? Susah nih. Iya susah banget kan. Pendahulu kok penerus ya. Itu pendahulu kita. Kan kita tahu di Indonesia atau di bangsa inilah banyak banget suku, kaum, bahasa, bangsa ya kan? Budaya. Bangsanya satu aja Indonesia. Iya kan, maksudnya kan berbagai banyak suku perbedaan yang ada, tapi akhirnya dirangkum, dikemas jadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu, tetap satu ya kan? Sekarang berbeda tapi tetap kita satu, kita bangsa Indonesia. Iya betul, setuju banget sih. Gitu. Terus contohnya kita kayak kita. Iya. Dari latar belakang yang berbeda, dari cerita pengalaman kita yang berbeda, tapi terjadilah Felicia. Iya benar banget. Karena kita punya satu tujuan, satu visi, satu misi yang sama. Iya, betul. Buat kalian apa ya? Buat apa sih visi misinya kita dulu itu? Tujuannya kita itu apa sih ada Felicia ini? Biar kita bisa jadi cahaya di tengah kerutan pikiran kalian. Setuju. Gitu. Iya betul. Oke nih, aduh nggak kerasa ya kita ini udah di penghujung tahun banget nih. Wah, Waduh. Aduh. Suasana berapa? apa ya? Udah sampai berapa episode nih? Vi semua ngikutin kita nih. dari nol sampai sekarang kita kan berapa ya? Makanya, nah jadi tetap tungguin terus saja ya semua konten-konten kita kayak gitu kan. Apalagi nanti di awal tahun mungkin ada surprise apa ya kayak gitu, atau mungkin ada sesuatu yang baru-baru. Tungguin aja pokoknya, terus cek sosial media kita pokoknya. Kita pasti bakal update. Ya kita bakal terus berusaha improve pasti ya. Betul. Felicia ini, dan pasti nantikan aja akan terus ada Gebrakan baru. Iya, gebrakan konten yang pasti akan terus menarik gitu. Yang pasti akan terus relate nih sama kita para Gen Z ini. Oke, see you on the next episode. Bye. Bye. Jangan lupa like,
komen, share, dan nyalakan notifikasinya ya. Let's find the truth.